Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah bersama kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Best Biz ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 8 Juni 2021, dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok 9 Januari 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi kami bukanlah ajak untuk membeli ataupun menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Jadi ini bukanlah sebuah pom-pom ya. Dan apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, Anda bisa melihat di Instagram kami di dalam kolom deskripsi. Dan kalau kita lihat memang market hari ini bertolak belakang dengan apa yang kami buat reviewnya atau outlooknya tadi pagi, di mana kami mengatakan bahwa di dalam market outlook IHSG akan 51% berada dalam zona hijau. Memang betul IHSG sempat dibuka di zona hijau di 6071,250 dan sempat naik ke titik tertingginya di 6075,886. Tapi akhirnya IHSG turun sampai ke titik terendahnya di 5992,118 dan akhirnya ditutup di 5999,369 atau melemah 1,16% atau 70,5866 poin. Dan total transaksi yang terjadi lumayan besar, 11,139 triliun. Tercatat 168 saham menguat dan 349 saham melemah. Dan kalau kita lihat, investor asing hari ini melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 262,53 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya rupiah sedikit menguat terhadap US dollar, di mana saat ini 1 US dollar diperdagangkan di 14.229 rupiah atau US dollar melemah 53 poin atau 0,37% terhadap rupiah. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot dunia juga melemah 1891,80 US dollar per troy ounce atau melemah 7,75 poin atau 0,41%, atau kalau dirupiahkan adalah 865.585. Dan memang pelemahan yang terjadi di berbagai area ini disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa Amerika akan melakukan pengetatan kebijakan keuangan atau peningkatan dari suku bunga obligasi atau yang lebih sering dikenal dengan tapering. Kekhawatiran dari tapering ini memang membawa cukup kepanikan di market regional Asia, di mana kalau kita lihat market Asia hampir semua merah cukup dalam, bahkan LQ45 lebih dalam penurunannya daripada IDX atau IHSG. Penurunannya adalah 1,29% atau 11,655 poin ke 894,338. Namun kalau kita lihat dari pembukaan market Eropa ternyata berjalan searah, yaitu hijau. FTSE 100 Index London berada dalam posisi positif 0,22% atau 15,33 poin ke 7092,550. Sedangkan DAX Frankfurt atau GDXI berada dalam zona positif juga, naik 0,07% atau 10,949 poin ke 15.688,100. Sementara posisi Dow Jones Index Future memang sedikit melemah, yaitu melemah 33 poin atau 0,1% ke 34.583. Kami ramalkan market Amerika dan Eropa malam ini akan berjalan flat. Dan tentu saja ini akan menjadi berita baik kalau market Eropa dan Amerika flat. Barangkali saja IHSG besok akan bisa memantul. Dan langsung saja kita ke 3 buah saham yang kami pilihkan
hari ini. Yang pertama adalah saham dari sektor finance, yaitu Bank Mandiri Persero Tbk atau kode sahamnya BMRI. BMRI hari ini ditutup melemah 2,04% atau 125 poin ke Rp6.000. Total transaksi yang terjadi di BMRI hari ini adalah 172,7 miliar. Dan BMRI memiliki valuasi yang sangat baik, ya, ini memiliki price earning ratio 11,83. Market capital sendiri dari BMRI adalah 280 triliun. Dan dengan price earning ratio yang 11,83, BMRI menjadi bank dengan valuasi yang sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat BMRI sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari rentang harga 5.600 sampai dengan 6.325. Ini membuat harganya yang sekarang 6.000 berada di zona pertengahannya. Sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai dengan saat ini, BMRI memiliki rentang harga dari 5.600 sampai dengan 7.450. Jadi kalau secara year to date kita bisa kategorikan BMRI ini masih cukup murah. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 38,39 miliar hari ini di saham BMRI. Dan BMRI sendiri hari ini kalau kita lihat memiliki support price action di 5.850 dengan resistennya di 6.500. Jadi trading range kami untuk BMRI adalah 5.850 sampai dengan 6.500. Lalu kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham dari sektor konstruksi, Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. WSKT hari ini ditutup melemah 40 poin atau 3,62% ke 1065. WSKT sendiri memiliki total transaksi hari ini 18,42 miliar rupiah dengan market capital atau nilai pasar 14,46 triliun. WSKT sendiri kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir bergerak dari 930 sampai 1140. Ini membuat harganya yang sekarang sedikit berada di atas zona pertengahan atau mid channelnya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, WSKT bergerak dari 930 sampai dengan 2080. Ini membuat WSKT saat ini secara year to date masih sangat murah. Dan investor asing hari ini melakukan net foreign sale di WSKT sebesar 3,2 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita lihat WSKT sendiri memiliki support di 1020, sedangkan resistennya ada di 1150. Jadi trading range kami untuk WSKT adalah dari 1020 sampai dengan 1150. Dan yang terakhir kita punya saham BRPT atau Barito Pacific Tbk yang hari ini mengalami pelemahan 3,39% atau 30 poin ke 855. Barito Pacific memiliki total transaksi hari ini 43,53 miliar, cukup besar. Dengan price earning ratio-nya adalah 30,24. Market capital atau nilai pasar dari Barito adalah 80,14 triliun rupiah. Sementara itu kalau kita lihat dari monthly price range-nya, Barito selama 1 bulan terakhir bergerak dari 840 sampai 1035. Ini membuat secara monthly Barito sudah sangat murah. Apalagi secara year to date di mana Barito bergerak dari 840 sampai 1225. Yang membuat Barito lebih murah lagi secara year to date. Kemudian investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 2,86 miliar rupiah di saham Barito saat ini. Dan bagi kami Barito Pacific memiliki support di 840 dengan resistennya di 1.000 rupiah. Demikianlah apa yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.